Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa pesan bacaan hari ini kepada kita? Jangan biarkan ketakutan bayangan menghantui dan kelumpuhan hati nurani menyerangi kita. Bertepatan dengan pesta atau peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, mari kita berefleksi bersama. Ketika memberitakan sabda Allah, berbagai reaksi akan timbul. Ada yang menganggapnya angin lalu, ada yang menentang dan menolak, ada yang menerima. Prinsipnya, pemberitaan sabda dilindungi Allah, meski ada yang dibunuh musuh Injil. Jaminan bagi orang yang mau menjadi Yeremia zaman ini adalah Allah berkuasa mutlak atas hidup mati kita, sedangkan sabdanya harus terus diperdengarkan. Manusia berdosa cenderung menolak segala peringatan yang mencegahnya hidup dalam kelumpuhan hati nurani dan dosa. Kenikmatan dalam dosa membuat manusia hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan bersembunyi di balik pernyataan hanya sekali, banyak orang melakukannya, toh diampuni Allah, demi kebaikan bersama dan seterusnya, atau Tuhan tahu maksudku baik, dan lain-lain. Jadi, jangan biarkan kelumpuhan hati nurani menyerangi dan ketakutan bayang-bayang menghantui kita. Santo Alfonsus de Liguori mengajari kita menanggapi persoalan iman dalam terang Injil dan tradisi gereja. Seluruh hidupnya dan pendirian Kongregasi Redemptoris, ia baktikan untuk orang kecil, terlantar, sebab ia mau meneladan Kristus Sang Penebus yang rela memberikan diri bagi keselamatan dan pembebasan manusia, khususnya untuk orang-orang miskin dan pendosa yang tersingkir secara sosial dan religius. Apakah ini menjadi inspirasi untuk kita sekarang? Bagaimana beriman demi pembebasan? Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.